PKM Pimnas itu merupakan suatu kompetisi yang paling bergengsi dan paling banyak didanai oleh IPB. Satu orang itu hanya boleh mengirimkan satu judul dan satu bidang dan satu jenis perlombaan kompetisi ke AGS atau kompetisi ke Mendikbud. Ya sepele, tapi itu menjadi dosa besar karena pada saat tahap awal itu benar-benar seketat itu. Halo Gursa People, balik lagi bersama podcast Himatetal, wadahnya anak TMB buat ngobrol apa aja yang seru, menarik dan informatif pastinya. Dengan gue Yuliana dari TMB 59, hari ini podcast Himatetal kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Ada abang dan kakak berprestasi dari TMB. Sebelumnya boleh langsung perkenalan terlebih dahulu nih abang dan kakak. Oke, hai semuanya. Kenalin aku Rahel Senibag, biasa dipanggil Acel dari TMB 58. Oke, halo, gue Gilang dari TMB 58. Oke, baik Bang Gilang dan Kak Rahel. Mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut nih abang dan kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, untuk kabar gue alhamdulillah baik, masih lancar lah. Acel gimana? Juga puji Tuhan baik, di sibuk-sibuknya awal-awal kuliah, jadi ya memang agak lelah, tapi semuanya masih terkendali. Masih terkendali, oke baik. Kalau untuk kesehariannya sekarang lagi sibuk apa aja sih abang dan kakak? Mungkin boleh Kak Acel dulu. Oh, kalau aku sibuk ya pastinya dengan perkuliahan di minggu ketiga ini, dan juga kebetulan aku merupakan bagian dari PKM Center, jadi ya lagi sini ya, apalagi sekarang baru upload proposal di level PKM ya, jadi ya itulah kesibukannya. Oke, buat gue sendiri sebenarnya kesibukannya sama dengan Acel. Kebetulan gue juga PKM Center, tapi bedanya gue juga di sini PJ wilayah untuk Fateta, dan ya, seperti teman-teman tahu, untuk akademik mungkin sedikit lebih sibuk lah ya karena komti seperti itu. Wah, baik Bang Gilang dan Kak Rahel nih kayaknya sibuk banget ya dengan kegiatannya yang banyak. Nah, ngomong-ngomong, hari ini podcast Himatetal mau ngobrolin tentang PKM dan juga Pimnas bersama dengan Bang Gilang dan Kak Rahel. Karena kebetulan nih Bang Gilang dan Kak Rahel merupakan salah satu kontingen PKM Pimnas sebelumnya dari TMB ya, benar ya Bang Kak? Betul. Kalau boleh tahu, abang dari kakak kemarin menang untuk PKM Pimnas yang tahun berapa ya? PKM Pimnas tahun yang ke-36. Yang ke-36 ya. Ya, yang tahun 2023. Oke, nah mungkin kita bisa langsung aja kali ya. PKM dan Pimnas ini kan lagi hangat-hangatnya jadi bahan diskusi teman-teman mahasiswa ya. Terus juga terutama dari TMB sendiri begitu. Kalau dari abang dan kakak nih, awal tahu mengenai PKM dan Pimnas itu bagaimana sih? Mungkin boleh diceritain. Kalau aku awal tahu tentang PKM dan Pimnas itu dari teman-teman angkatan aku. Ada beberapa yang ikut PKM dan aku kepo nih mereka apa sih kegiatan mereka. Jadi aku cari tahu apa sih PKM itu lebih dalam. Aku lihat di account IG PB Prestasi, aku lihat websitenya. Jadi aku tahunya dari situ, dan juga ada beberapa katin kita juga yang ikut PKM. Oke. Kalau bagilah? Kalau gue sendiri tahu PKM itu dari zaman PKU ya. Dari awal masuk tuh udah tahu terkait PKM dan memang itu hype banget. Mungkin aku taunya tuh dari temen juga yang dimana dia waktu PKU tuh udah ikut Pimnas gitu, dan ya that was inspire me. Itu inspirasi gua untuk bisa juga ikut PKM Pimnas tahun depan di saat masuk departemen. Oke, baik dari abang dan kakak ternyata terinspirasi dari teman-temannya juga ya bang. Udah tahu tentang PKM. Tapi kalau menurut abang dan kakak nih, sebagai kita mahasiswa, penting nggak sih buat mahasiswa itu ikut PKM Pimnas ini? Sebenarnya tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Setiap orang tuh kan punya jalannya masing-masing gitu kan ya. Nah, menurut gua kalau emang lu jalannya tuh lebih ke ngumpulin prestasi, itu penting banget karena PKM Pimnas itu merupakan suatu kompetisi yang paling bergengsi dan paling banyak didanai oleh IPB dibanding perlombaan atau kompetisi lainnya. Jadi PKM tuh kalau udah masuk ke IPB tuh udah didanai banget lah gitu. Gimana Cel? Kayak ini Bang Gilang tadi itu semua tergantung ya pastinya, tapi untuk kita sebagai mahasiswa itu perlu untuk memanfaatkan privilege kita, kesempatan kita sebagai mahasiswa ya. Jadi
kalau kalian punya kesempatan jangan disia-siain, banyak jalan gitu, nggak harus PKM sebenarnya, cuman kalau kalian mau memilih salah satu PKM pasti itu sangat-sangat worth gitu untuk dicoba. Tapi buat teman-teman yang punya talenta lain seperti mungkin seni, olahraga, itu masih banyak kompetisi lain yang bisa kalian ikuti, tapi PKM PIMNAS sangat worth it untuk dicoba. Sangat worth it untuk dicoba ya Bang. Betul. Nah, kalau dari Abang dan Kara sendiri nih, apa sih yang bikin Abang dan Kara termotivasi? Oh, harus ikut PIMNAS nih, harus ikut PKM. Nah, itu mungkin boleh juga nih di-spill biar teman-teman Gursa People tahu. Oke, kalau motivasi gue itu sebenarnya ini udah targeting ya dari semester awal. Jadi gue targeting untuk semester 4 sampai 5 itu emang ikut PIMNAS. Motivasinya apa? Ya motivasinya itu dari teman juga gitu. Kayak dia tuh waktu itu udah ikut PIMNAS gitu pada saat masih PKU, dan gue yakin kalau gue juga pasti bisa gitu. Dan itu juga salah satu motivasi lainnya itu dari dosen ya. Jadi banyak juga dosen yang menyarankan gitu untuk ikut PKM PIMNAS, dan ya akhirnya gue coba semaksimal mungkin gitu. Ya, kayak ini bilang tadi ya, salah satu motivasi yang kami dapatkan untuk mengikuti PKM ini itu adalah dari teman-teman kami yang kami lihat mereka bisa, pasti kita juga bisa. Setelah kita mencoba dengan maksimal, pasti kita bisa. Oke, aku boleh simpulin nih, kayaknya lingkungan tuh berpengaruh banget ya buat ikut ke PKM PIMNAS ini. Selanjutnya kalau awal-awal nih kan Abang dan Kakak kan pasti coba nih ikut PKM dan PIMNAS, terus akhirnya menang ya sekarang tuh juga. Nah, boleh dong diceritain gimana nih perasaan Abang dan Kakak pas lolos pendanaan PKM juga ketika lolos PIMNAS kemarin? Kalau aku sendiri itu kebetulan tahun lalu timeline-nya nggak ketebak ya. Jadi kita udah upload proposal kapan, pengumumannya kapan, itu kita masih bertanya-tanya gitu. Jadi benar-benar nunggu-nunggu. Jadi waktu pengumuman itu aku benar-benar kayak kadang kalau sekarang bakal diumumin gitu. Jadi benar-benar ada persiapan diri untuk mendengar pengumumannya gitu. Dan ternyata puji Tuhannya lolos, ya pastinya senang dan juga ngerasa aduh bakalan sangat senang nih setelah ini gitu. Karena kita tahu bahwa kita udah dikasih kesempatan, kita udah didanai, kita kasih tanggung jawab, berarti kita harus benar-benar melaksanakan tanggung jawab itu, jangan setengah-setengah. Oke, kalau dari Bang Gilang gimana? Oke, kalau perasaan gue waktu itu, waktu pendanaan lolos PIMNAS tuh, ya pasti seneng banget lah ya. Akhirnya perjuangan kita yang udah lumayan berat lah ya waktu pendanaan, apalagi mungkin gue buat alat yang lumayan besar itu, seneng banget lah. Apalagi pas perolehan medali itu nggak bakal bisa dilupain sih perasaannya gimana. Wah, oke. Tadi aku sempet boleh di-highlight tadi tentang timeline-nya ya, Kak. Mungkin ini ada hubungannya juga tentang mau tahu juga mengenai apa sih perbedaan segi timeline maupun peraturannya nih dari pelaksanaan PKM PIMNAS 2024 sama yang tahunnya Kak Rachel. Oke, perbedaannya cukup signifikan ya, terutama di bagian peraturan, dimana kalau tahun lalu itu satu orang itu boleh upload beberapa judul. Nah, tapi tahun ini itu diperketat lagi, dimana satu orang itu hanya boleh mengirimkan satu judul dan satu bidang dan satu jenis perlombaan kompetisi ke AGS atau kompetisi ke Mendikbud. Misalnya gue ikut PKM, nah gue itu juga setelah itu gue nggak boleh ikut PPKU ataupun P2MW, jadi harus fokus di PKM gitu. Nah, kalau dari segi timeline, sepertinya untuk timeline tahun ini dipercepat ya. Dipercepat karena ada salah satu agenda besar juga di Indonesia gitu kan ya. Jadi yang tahun lalu itu sekitar 4 bulan dan sekarang itu hanya 3 bulan untuk pendanaan. Tuh, lihat aja lah, ada yang tambahin mungkin. Ya, dan kelihatan juga kalau kalian melihat di panduan itu timeline untuk PIMNASnya sendiri itu benar-benar maju 1 bulan, yang mana tahun ini tanggalnya kurang tahu, tapi di bulan Oktober, sementara di tahun lalu itu di bulan November akhir. Jadi dari segi PIMNAS itu udah maju untuk bulan. Oke, jadi lebih dipercepat ya untuk PKM tahun ini. Mungkin tadi kan Bang Gilang dan Kak Rahel juga udah cerita ya sibuknya, terus juga harus manage waktu untuk ngerjain proposalnya. Nah,
Udah gitu kan PKM dan PIMNAS ini makan waktu yang lama ya. Mungkin boleh dong cara abang dan kakak nih buat tetap fokus mengerjakan proposal dari PKM-nya. Dari kacau boleh. Oke, kalau buat aku sendiri ya untuk kita tetap fokus, tetap semangat dalam melaksanakan rangkaian PKM PIMNAS yang benar-benar lama banget, kurang lebih 1 tahun, itu adalah kuncinya ada di tim kalian. Jadi pastiin kalian punya tim, punya lingkungan kerja yang supportive, yang saling mendukung. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang saat ini sedang merancang proposal atau sedang membentuk tim, kalian harus benar-benar tahu tim kalian ini tuh punya visi misi yang sama atau enggak, punya semangat yang sama atau enggak. Jadi bisa mastiin bareng-bareng lah tujuan kalian itu apa gitu. Jadi sehingga itu menurut aku benar-benar berpengaruh gitu dalam perjalanan PKM. Jadi tim kita, lingkungan kita itu sangat-sangat mempengaruhi semangat kita untuk mengikuti rangkaian PKM dalam ke depannya. Oke, kuncinya di tim ya kalau dari Kak Rahel. Kalau dari Bang Gilang? Oke, kalau dari gue itu manajemen tim, manajemen waktu, dan manajemen resiko. Dimana teman-teman pasti udah tahu lah ya terkait skala prioritas gitu. Nah itu perlu banget teman-teman pelajarin untuk skala prioritas. Dan kalau dari aku sendiri itu setiap weekend pasti aku journaling, dimana aku tulis 1 minggu ke depan itu aku akan mengerjakan apa gitu kan, bagian-bagian apa yang harus aku kerjakan. Nah misalnya PKM itu bagian-bagian mana ya PKM di minggu ini yang harus aku kerjakan. Jadi memang harus sedetail itu untuk memanajemen terkait waktu antara kuliah juga dengan PKM seperti itu. Aku mau highlight dari Kak Rahel itu tentang timnya ya, yang cari yang memang saling support. Kalau dari Bang Gilang itu kejelasan untuk membuat agenda kedepannya ya Bang. Oke. Nah ada nggak sih Bang Kak momen suka duka saat sedang mengikuti proses PKM dari PIMNAS itu sendiri? Boleh di-share gitu, bagaimana sukanya, bagaimana duka? Hasil lebih banyak kayaknya. Buktinya dukanya juga ini ya. Dukanya pasti ada sih, tapi lebih banyak sukanya. Banyak sukanya lah. Kayak di dalam perjalanan PKM ini aku banyak banget belajar dari tim-tim aku, banyak pembelajaran yang bukan hanya sekedar ilmu, tapi pembelajaran hidup, pembelajaran mengenai cara kita mengetahui kondisi teman-teman kita memahami emosi mereka sedang seperti apa gitu. Nah, sukanya itu. Kalau untuk dukanya apa ya, kayak udah nggak inget lagi deh. Kalau untuk duka-dukanya paling yang paling terasa itu adalah capeknya aja, capeknya. Ya itu aja tadi dukanya. Karena kalau untuk duka-duka tuh bisa diinget-inget sih. Yang senang-senang ada channel. Betul. Oke, kalau dari gue mungkin kalau terkait duka sebenarnya ini nggak terlalu duka ya. Bener sih kata Aceh, lebih ke capek. Apalagi kalau pas nguji coba alatnya ternyata gagal gitu kan. Pas diuji coba ternyata alatnya nggak berfungsi gitu kan, harus ada perbaikan. Pasti dalam hati kayak sedih gitu kan. Tapi ya itu jadi motivasi untuk bangkit lagi gitu, untuk evaluasi lagi supaya sebelum PIMNAS nih kita udah tahu duluan gitu kan yang salahnya di mana gitu. Kalau terkait sukanya sih banyak ya. Apalagi makan ya. Itu suka banget ya. Apa dari PKM Center, dari PB tuh kalau terkait makanan, fasilitas tuh wah luar biasa. Itu yang paling gue inget sih kalau terkait suka. Sepertinya dukanya udah ketutupan sama suka yang lebih banyak ya Bang. Betul. Tapi ngomongin PKM Center nih Bang dan Kak Rahel, gimana sih peran PKM Center IPB itu dalam membantu pelaksanaan PKM dan PIMNAS mahasiswa di IPB terkait fasilitas tadi yang sudah Abang singgung sebelumnya? Oke, PKM Center itu sangat amat memfasilitasi ya, terutama untuk teman-teman yang memang pengen banget untuk ikut PKM gitu kan ya. Mulai dari penerimaan proposal, bahkan pada tahap awal proposal pun dari tim PKM Center tuh memberikan semacam coaching atau yang kita sebut ngopi. Mungkin teman-teman udah familiar dengan kata-kata itu, yang dimana kita mungkin sebagai fasil bersedia gitu untuk diskusi, untuk sharing terkait ide kalian. Dan itu sih mungkin kalau dari PKM Center dari aku. Rachel? Ya bener banget kayak dari Segong bilang tadi, PKM Center itu benar-benar mewadahi teman-teman untuk dalam berproses di PKM ini. Mulai dari awal banget, dari kita upload proposal sampai pengumuman, itu bakalan didampingi oleh PKM Center. Dan pastinya teman-teman gak akan kekurangan informasi apapun. Kalau teman-teman butuh
fasil-fasilnya pasti bersedia untuk membantu teman-teman. Nah, ternyata PKM Center ini sangat memfasilitasi mahasiswa IPB ya. Oke, tapi aku penasaran nih Bang dan Rahel juga, apa sih yang jadi dosa besar mahasiswa ketika sedang mengikuti PKM sehingga menyebabkan timnya nih gak lolos untuk PKM? Kira-kira apa tuh? Oke, kalau untuk tahap pertama yang banyak sekali mahasiswa melakukan kesalahan itu terkait formatting. Gimana kesalahan-kesalahan minor, baik penulisan daftar pustaka, penulisan typo, bahkan at all yang gak miring itu menjadi salah satu mungkin terlihatnya kecil ya, sepele, tapi itu menjadi dosa besar karena pada saat tahap awal itu benar-benar seketat itu baik secara penulisan, secara formatting. Makanya kami dari PKM Center tuh melakukan zero mistake gitu, yang dimana membantu teman-teman mahasiswa, bukan hanya TMB, seluruh mahasiswa yang ingin mengikuti PKM itu benar-benar dibantu supaya benar-benar gak ada kesalahan gitu, seperti itu. Ya, zero mistake. Kalau dari Kak Rahel mungkin ada tambahan gak deh? Dari sampaikan semua sama Gilang, jadi untuk kesalahan awal dari mahasiswa yang ikut PKM itu biasanya ada di formattingnya. Masih banyak teman-teman yang aku bingung ya, nggak datang ngopi gitu, dia nggak datang untuk konsultasi, tahu-tahu udah upload proposal, dan ya bisa dilihat proposalnya itu sudah sesuai dengan format yang udah disediakan oleh PKM Center. Jadi itu tuh merupakan kesalahan awal yang terdampak untuk tidak melanjutkan lagi PKM kan. Jadi ya itu sih, jadi kalau bisa buat teman-teman yang mungkin bentar lagi akan ada pengumuman proposal lolos di IPB ya, teman-teman yang berkesempatan untuk lolos juga lagi, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk lebih interaktif lagi, lebih sering bertanya untuk fasil-fasilnya. Pasti akan ngasih informasi dan menuntut teman-teman untuk membuat proposal yang terbaik dan pasti yang berkualitas emas. Oke, penting banget untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan ya Rahel. Ngomong-ngomong tentang PKM dan Pimnas lagi nih, ada nggak sih saran dan tips bagi teman-teman TMB atau teman-teman yang sedang mengikuti proses seleksi PKM dan Pimnas untuk meneruskan jejak abang dan kakak nih? Tips and triknya boleh di-spill. Ciao. Karena itu boleh mungkin. Oke, kalau dari aku tipsnya itu adalah yang pertama aku bilang tadi itu tim itu penting banget. Kemudian yang kedua adalah kalian harus pintar-pintar memilih dosen pembimbing kalian. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi, sangat-sangat memberi kita dampak juga ya. Kalau kita dapat dosen pembimbing yang suportif sama kita, yang benar-benar membimbing kita dari awal sampai akhirnya nanti, teman-teman pasti bakal merasain manfaatnya gitu. Dan apalagi ya buat tipsnya, ya pastinya semangat itu gak boleh kendor ya teman-teman. Mungkin bakal ada fase capeknya, tapi teman-teman harus ingat, awal teman-teman memutuskan untuk PKM, untuk ikut PKM itu apa. Jadi ya jangan cuma sekedar ikut-ikut aja gitu, enggak, tapi kita harus punya targetnya apa. Pastinya pengen jadi juara. Nah, dengan kita mengingat target kita itu, kita ingat apa tujuan awal kita ikut dari PKM. Semoga kita bisa tetap bersemangat untuk mengikuti semua rangkaian-rangkaiannya dari PKM Center dan juga dari timeline dari Simbol Mawar ini sendiri. Oke, kalau dari gua tips yang pertama itu banyakin diskusi sama dosen, selain dosen pembimbing. Kenapa? Karena itu sangat bermanfaat banget buat gua sendiri. Tahun lalu gua banyak banget nemuin dosen itu, dan dosen itu nggak harus dosen pembimbing gitu. Bisa aja dosen mata kuliah itu, atau dosen praktikum, atau bahkan teknisi. Itu pun banyak kebantu gue untuk how to develop my idea gitu. Gimana caranya gue ngembangin ide gue gitu. Karena itu benar-benar ngebantu banget gitu. Selain dari fasil gitu kan. Makanya ngobrol sama dosen, teknisi, asprak, kakak kelas, cutting itu benar-benar bermanfaat gitu loh. Gitu kan, mungkin mereka udah punya pengalaman yang lebih gitu kan ya, makanya bisa ngebantu ide gue tuh gimana ke depannya, gimana cara ngembangin idenya gitu. Nah, yang kedua mungkin tadi udah disinggung sama Acau terkait tim. Nah, kalau bisa dari tim teman-teman itu ada satu atau minimal 1-2 orang yang emang dia tuh banyak omong gitu kan, selalu berisik, spam gitu, kayak
dia tuh yang punya semangatnya tuh nggak habis-habis gitu kan. Oh Ya kayak dia tuh yang nge-reminder, dia yang bikin jadwal, yang pokoknya setiap hari tuh pasti dia kayak nanyain lah, ini PKM gimana, oh ini jadwal kayak gini guys, kita buat ini pokoknya ya bahasa kasarnya yang bacot lah gitu kan di apa namanya, di suatu tim itu. Yang itu penting banget. Kenapa? Karena ketika nanti tim itu lagi demot gitu kan, kayak motivasi lagi hilang, lagi capek, lagi semua capek, dia tuh kuncinya untuk bisa balik gitu kan, kayak ayo guys kita bisa gitu kan. Kita kan cita-cita pengen emas gitu, pokoknya dia yang banyak ngomong lah gitu kan, yang dia naikin semangat gitu di saat teman-teman yang lainnya tuh lagi down gitu. Itu penting banget. Benar. Jadi minimal ada satu orang lah gitu yang bisa ngebawa teman-temannya tuh semangat terus gitu. Setiap hari pasti ada notif atau ada yang ditanyain, ini udah belum guys, gitu-gitu. Itu sih yang benar-benar ngebantu selain dari dosen tadi. Berarti harus benar-benar pinter-pinter milih teman satu timnya ya. Ya. Betul banget. Nah, teman-teman bisa dinotet dari abang dan kakak yang udah sampaikan tadi. Nah, selain pertanyaan yang udah aku sampaikan tadi, dari podcast ini juga ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di question box Instagram Himatetalk. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Nah, ada pertanyaan nih dari Nadia Mats. PKM tuh ada berapa tahap ya? Mungkin boleh diceritain juga untuk berapa tahapnya. Untuk PKM sendiri tuh punya banyak tahap ya. Mungkin aku urutin aja, karena kita upload proposal. Setelah kita upload proposal, maka akan ada pengumuman pendanaan PKM. Nah, setelah didanai nanti, kita harus melaksanakan program kita yang udah kita rancang sesuai dengan yang ada di proposal. Setelah itu akan ada seleksi, itu namanya PKP 2. Yang mana itu adalah pintu masuk teman-teman untuk menuju PIMNAS. Dan terakhir adalah PIMNAS. Dan pengumuman PIMNAS. Ya. Kalau di PKP 2 itu bagaimana apa proses di dalamnya? Itu bisa dibilang pra-PIMNAS ya, karena benar-benar akan ada tanya jawab, ada presentasi kita, terus ada tanya jawab dari dosen jurinya. Itu dosen jurinya ada, kalau aku kemarin tuh ada 2 dosen dari universitas yang diacak lah gitu, kita nggak bisa nebak mereka dari mana, dari di bidang apa. Jadi ya benar-benar harus persiapan banget di PKP. Iya, harus siap banget ya. Iya. Mungkin Mbak Gilang ada tambahan? Cukup dan udah lengkap sih. Oke, baik. Next question. Ada pertanyaan dari Bangkit. Biar lolos PKM PIMNAS, kira-kira ide yang seperti apa nih, Min? Ide yang seperti apa nih yang kira-kira pasti lolos gitu? Oke, tips dari gua, kalau misal ide kalian pengen lolos ya, kalian pengen punya ide yang bagus, itu ide kalian tuh harus update gitu. Jadi apa problem-problem yang lagi updating nih, yang lagi viral rame sekarang tuh apa gitu. Nah, itu tuh bisa diangkat menjadi suatu permasalahan. Nah, karena PKM PIMNAS ini kreativitas ya, biasanya membuat alat teknologi gitu-gitu, membuat suatu gagasan. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang viral, itu kalian bisa buat tuh ide-idenya gimana cara menanganinya, solusinya kayak gimana. Contoh kalau kemarin kan 2 tahun kebelakang yang viral kan COVID-19 ya. Nah, itu banyak banget yang mengangkat permasalahan-permasalahan tentang bagaimana nih cara menangani COVID-19 gitu kan. Alat-alatnya bagaimana, teknologinya bagaimana, karsanya bagaimana gitu. Nah, kalau sekarang ini ya kalian bisa nih cari-cari mungkin di berita, di jurnal yang lagi update-nya apa nih gitu. Nah, itu biasanya yang memang jadi sorotan untuk ini updating nih, dan ini kebanyakan peluang lolosnya tuh lebih tinggi dibanding yang ide-idenya tuh ide lama gitu. Oke, penting banget buat update ya, Ya. Bang, untuk berita-berita sekarang ini. Mungkin selanjutnya. Oke, ada 2 pertanyaan. Pertama dari Mahesa, ada bagaimana mengatasi down ketika sedang menjalani PKM di tengah kesibukan kuliah? Mungkin ini tadi ada sangkut pautnya ya tentang bagaimana tim itu membantu satu sama lain. Boleh dijawab? Oke, seperti yang gue sampaikan tadi, di dalam satu tim itu harus ada satu orang yang dia tuh semangatnya nggak pernah putus lah, nggak pernah habis gitu. Tapi sebenarnya mungkin kadang-kadang dia juga down gitu, makanya perlu banget gitu teman-teman yang lain juga ngebantu gitu. Ketika mana nih yang biasanya semangat banget kok tiba-tiba hilang gitu. Nah, untuk ketika down ya kita bisa balik lagi ke motivasi awal gitu. Kita tuh pengen apa sih gitu.
Dan kalau secara praktikal sih, kalau untuk Lagido sih biasanya kalau gue sendiri tuh gue tontonin video penutupan Timnas. Nah jadi gue tontonin gimana sih rasanya dipanggil gitu kan, dipanggil di banyak orang gitu kan ya. Itu gue tontonin kalau bisa lagi down kayak lagi capek. Terus pas habis nonton itu, oh iya gue harus bisa nih, gue harus pengen pengen dipanggil gitu kan, kayak gitu. Itu buat gue berpengaruh banget sih. Tapi ya mungkin bisa dicoba gitu, nontonin penutupan Timnas. Oke, kalau dari Kak Rahel nih yang Kita bisa cari motivasi lah. Katanya kita cari motivasi. Mungkin dari Bang Gilang tadi katanya bisa mendapatkan motivasi dari menonton video penutupan Timnas. Itu teman-teman bisa coba, atau teman-teman bisa cari sendiri tuh kira-kira motivasi apa yang teman-teman butuhkan supaya bisa lebih semangat lagi, bisa bangkit lagi dari fase keterpurukan atau hasil lelahnya di tengah kegiatan Timnas dan juga kesibukan kuliah. Oke, baik. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya juga dari Rizky Budianto. Min, kalau pakai judul atau tema yang lagi ngetren, nambah peluang menang gak, Min? Kayaknya tadi nggak ada sih yang disampaikan. Ya pasti peluangnya mungkin lebih besar lah ya, karena memang yang diangkat kan yang lagi updating itu, yang dimana memang solusinya sedang dibutuhkan sesegera mungkin gitu. Itu mungkin yang jadi juri melihat, oh ini penting nih karena kita emang lagi menghadapi permasalahan ini gitu. Dan ya mungkin harapan julinya setelah ikut PKM Timnas ini bisa implementasikan lebih lanjutnya kayak gimana, seperti itu. Bisa menjawab masalah dari plan tersebut ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Dinur SPI, setelah upload proposal apa sih yang harus dilakukan dan dinantikan? Kita coba bisa sebentar. Baru nanti pengumuman gitu ya Kak. Setelah upload proposal itu ya banyak-banyak berdoa ya. Ya banyak, karena doa udah nggak ada yang bisa kita lakukan lagi karena untuk terkait dengan perbaikan di proposal karena sudah diupload gitu. Kita banyak-banyak berdoa, terus ya paling cari-cari kesibukan yang biar ketutupan itu deg-degannya untuk menunggu nanti dari pengumuman proposal. Oke, setelah upload proposalan kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Nah mungkin di saat kayak gitu, tadi kan udah bilang ya banyak berdoa gitu kan ya, kita bisa fokus ke akademik lagi gitu. Kita bisa maksimalin lagi kan, ini kan lagi jeda gitu kan ya. Nah kita bisa manfaatin waktu jeda ini untuk fokus gitu kan. Jadi daripada deg-degan nungguin ini nggak yang belum jelas kapan pengumumannya, lebih baik kita ya fokus lagi ke akademik lagi gitu. Nah mungkin itu sih yang kemarin kita lakuin. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Min, kalau aku belum punya pengalaman dan pengetahuan tapi ikut PKM itu masih bisa menang kan? Ini dari orang yang sama nih BTW, dari Rizky Budianto lagi. Kayaknya semangat banget nih untuk PKM-nya. Oke, mungkin ini fun fact aja ya. Dari tim aku juga semuanya itu benar-benar first time, nggak pernah ikut PKM, nggak pernah ikut kompetisi PKM Timnas. 5-5-nya itu first time, dan emang 4 itu dia pernah ikut gitu, tapi beda bidang. Mungkin yang temanku yang satunya lagi tuh dia ikut bidang GFT. Nah tapi yang benar-benar ikut PKM yang 8 bidang yang didanai itu benar-benar first time gitu kan, benar-benar first time banget buat alat yang besar gitu. Dan ya kita juga sama-sama nggak tahu gitu terkait PKM KI. Kemarin aku PKM KI ya, PKM KI itu gimana, buat alatnya gimana. Tapi ya sekali lagi karena emang keinginan gitu kan, keinginan kita untuk memecahkan masalah gitu. Karena setiap sesuatu yang dimulai dengan baik itu pasti akan diakhiri juga dengan baik gitu. Ya benar. Jadi buat kalian yang belum punya pengalaman, masih ngerasa aku nggak tahu apa-apa nih tentang PKM, aku nggak punya pengalaman, tim aku nggak ada yang pernah ikut PKM, itu nggak apa-apa banget. Jangan langsung ngerasa putus asa, jangan tinggal gitu ya, karena semua orang itu punya startnya masing-masing. Mungkin sekarang kalian ya ini titik start kalian gitu, jadi nggak usah ngerasa langsung leader deh sama teman-teman yang mungkin udah pernah ikut PKM dan ikut lagi tahun ini gitu. Tapi kalau dari Kak Rahel sendiri kemarin itu memang first time juga kayak Bang Gilang atau gimana? Ada style juga tuh PKM. Terus first time aku ngikutin kompetisi di IPB. Oh keren banget. Btw aku penasaran nih, kalau dari Bang Gilang tadi kan tentang PKMKI ya, mungkin boleh diceritain apa produk dari PKMKI-nya, dan Kak Rahel juga. Oke. Kalau gue kan ikutnya PKMKI ya.
Jadi BKMK itu buat suatu alat di mana alat itu nanti bisa difungsikan secara penuh ya, bisa difungsikan dan alat itu harus sampai finishing ya, gampangnya sampai harus dicas segala macam sampai benar-benar jadilah itu. Nah kalau gue kemarin tuh alatnya tuh kokosbik ya, jadi suatu alat panen yang dimana itu tuh kita bisa panen kelapa muda ya, tentunya dimana kita nggak harus manjat gitu kan, kita bisa pakai alat panennya gitu, dan itu bisa memanjang dan dipendekkan secara keinginan kita disesuaikan dengan pohonnya. Kemudian juga ada semacam mekanisme troli dimana itu mencegah untuk terjadinya buah kelapa muda itu pecah itu, karena buah kelapa muda itu kan masih muda ya, dan kalau misalnya jatuh ke tanah itu masih rentan untuk terjadinya pecah dan kerusakan fisik dari si buah kelapa itu. Karena nanti pada saat proses pasca panen ketika disortasi itu nanti dia akan gugur gitu, jadi nggak akan terpakai, dan itu sayang sekali kalau misalnya banyak sekali buah-buah yang setelah disortasi di pasca panen itu gugur seperti itu. Itu untuk alat dari tim gua. Kalau dari Acel. Dari tim aku sendiri itu mengangkat isu yang lagi panas saat itu, yaitu tentang kebakaran hutan. Tapi kami spesifikin yaitu di kebakaran hutan di lahan gambut. Jadi kami itu buat robot yang dapat mendeteksi kebakaran hutan. Jadi sebelum terjadinya kebakaran itu dengan parameter kelembaban tanahnya, suhu udaranya. Jadi dideteksi melalui menggunakan robot itu gitu. Jadi dan untuk PKMKI sendiri itu kan masih berbentuk skalanya prototipe ya. Nggak harus jadi kayak PKMKI yang Bang Gilang jelaskan. Jadi saat itu produk kami itu masih bisa untuk dikembangkan. Kami juga buatnya masih dalam skala kecil yang mana bisa di scale up lagi untuk jika mau ke hutan ataupun lahan gambut yang lebih besar bisa di scale up jadi lebih besar gitu robotnya. Oke, wah aku amazed banget, padahal Abang dan Kak tuh baru pertama kali ya untuk ikut PKM Timnas, tapi idenya udah keren banget. Mungkin boleh dong Abang dan Kakak sampaikan kasih semangatnya nih buat Gursa People atau teman-teman yang lagi mengikuti proses dari seleksi PKM. Boleh disampaikan biar tambah semangat. Acel. Kalau kalian Untuk teman-teman, untuk Gursa People itu semangat buat menjalani PKM-nya. Sekarang lagi menantikan pengumuman proposal seleksi IPB. Pada saya aja, kalau kalian udah lakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga akan yang terbaik nantinya. Jangan lupa berdoa dan juga tetap belajar gitu. Jangan jadikan PKM ini cuma untuk ajang kalian ikut-ikutan atau FOMO-FOMOan gitu, enggak. Tapi kalian jadikan PKM ini sebagai ajang kalian belajar sesama tim kalian, belajar dari tim-tim lain juga. Kalian harus ingat bahwa saat nanti kalian di ujung dari PKM ini, kalian harus dapatkan itu adalah pembelajarannya serta kebanggaannya gitu. Oke, kalau dari Bang Gilang. Oke, buat Gursa People, kalau semangat dan lainnya udah disampaikan sama Kak Acel ya. Intinya semangat lah, jangan sampai nyerah. Jangan gampang putus asa karena perjalanannya akan sangat panjang. Capek boleh, istirahat boleh gitu kan, tapi jangan sampai menyerah gitu. Dan ya, kita bawa lagi nama TMB menjadi departemen yang paling banyak menyumbangkan medali di IPB, dan itu harus kita perjuangkan kembali ya. Di Fateta, di IPB, TMB itu yang paling banyak menyumbangkan medali. Oleh karena itu adik-adik semua, teman-teman semua yang sedang mengikuti PKM Pimnas harus semangat untuk tetap mempertahankan ya ada departemen TMB ini terkait perolehan Pimnas paling banyak di IPB seperti itu. Bisa jadi motivasi tambahan lagi nih buat teman-teman yang lagi mengikuti proses PKM. Nah, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak untuk Bang Gilang dan Kak Rahel yang sudah bersedia untuk sharing-sharing di podcast Himatea Talk seputar dunia PKM dan Pimnas ini ya. Mungkin bisa aku tutup untuk podcast kali ini. Saya Yuliana bersama bintang tamu keren hari ini, Bang Gilang dan Kak Rahel dari TMB 58. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.